ngopi lover semuanya, luar biasa. Ketemu kembali kita di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin Firman. Luar biasa. Sehat, Kang. Atau harus sehat. Wih, gimana? Om? Lebih mudahan ya. Ya. Ini agak kecilan tadi kan? Iya, kalau kemarin agak gimana gitu. Sekarang agak mungkin muda 5 tahun. Jadi perubahan tampilan itu bisa menjadi ini ya, misalkan rambut gondrong jadi rambut pendek jadi lebih muda gitu. Betul. Sebelumnya, Bro, ucapin terima kasih dulu. Iya, thank you iya. buat temen-temen, buat ngopi lover semuanya yang sudah subscribe. Ya. Ya, luar biasa. Kita seneng gitu ya, karena ada banyak yang mendukung channel ini gitu ya. Teman-teman yang mau mendukung lagi silahkan, mungkin dengan komen, mungkin kalau merasa terberkati bisa share gitu ya. Yap. Channel ini ke teman, ke keluarga, kerabat segala macam. Nah, yang jelas Gimana? thank you ya. Yes, thank you lah. Yang pasti thank you lah. Kita ini punya pendengar, punya penonton ini banyak orang yang setia loh. Ya, betul. Ya. Mereka kayaknya setiap hari setelah melihat ini pengen nunggu berikutnya lagi. Nah, Ya. Itu salah satu contoh kesetiaan lo ya. Nah, sekarang Luar biasa. memang baru seminggu sekali ya. Kita Ya, setiap betul. Jumat jam 7 malam. Ya, Ya, kita karena baru ini kesibukan ya. masing-masing lah ya. Iya. Jadi gitu. Seru nih, Bro, tadi. Dia Seru. ngomong dia Tadi lagi ngomong apa setia tadi? nih, malah setia Ih, nih. asik gitu. Iya loh. Kita pasti ya, Bro. Manusia itu harus dilihatnya dari kesetiaannya. Kalau kita misalnya ngeliat nih, lu kayak gini, kalau misalnya lu gak setia bakalan ditinggalin orang. Nah, kalau dalam konteksnya rohani, yang dimaksud setianya seperti apa tuh, Bro? Konteks rohani setia biasanya Kan gini orang nih, ya. Gini, orang tuh ya kadang-kadang gini. Yang rajin ke gereja, dia setia. Rajin firman Tuhan, baca firman Tuhan, dia orang setia. Terus rajin apalagi misalnya rajin persekutuan, Besok. dibilang setia. Kalau misalnya kita gak ke gereja padahal kita beribadah gak bilang setia, loh beribadah online dibilang gak setia. Nah, Ngerti ya orang-orang? konteksnya seru nih, Bro. Kesetiaan itu kan ukurannya bukan hanya dilihat dari apa yang kita lakukan di depan mata manusia. Betul. Padahal Ya, ukurannya betul. adalah gimana apa yang kita lakukan itu Tuhan juga setuju. Ukurannya Betul. Tuhan. Masalahnya sekarang itu kan urusan sama Tuhan. Hmm. Nah kita manusia tuh ngelihat ini loh, jarang ke gereja gitu. Iya, memang kadang seperti itu. Kalau kita nggak gereja aja, ya, Nah. pasti di ini ya. Kayaknya nggak ada tandanya dia kesetiaan Nah, gitu loh. maksudnya gini kan suka banyak orang ya melihat dia rajin ke gereja, minggunya rajin ke gereja, Senin sampai Sabtunya terus berbohong segala macam, korupsi yang segala macam. kelakuannya masih Bedanya apa gitu kan? Nggak ada, maksudnya lu setia di hari Minggu tapi Senin sampai Sabtunya babak belur, Bro. Nah menurut Bro Tommy ini, Om Tommy, kira-kira kalau kayak gitu sebut setia nggak tuh? Nah, balik lagi, Bro, itu pandangan manusia loh. Ini pada Kalau anggap kesetiaan- manusia kalau biasa. Iya. Manusia biasa. Kalau setia, gue kira gini. Yang gue kira, gue orang Jawa pakai gue lagi ya. Jelek amat. Jelek amat. Gue kira begini. Setia ke gereja benar, setia ke gereja, nggak ada yang nyalahin. Orang datang setiap minggu ke gereja, mungkin Sabtu yang ada acara, malam Sabtu yang ada acara di gereja, oke silahkan gitu ya. Tapi bagaimana kita kehidupan sehari-hari per hari nih gitu. Menurut saya kesetiaan itu bukan hanya ya ke gereja boleh lah gitu ya. Kita rajin ke gereja. Siapa sih nggak harus? Malah justru harus dong Ya. gitu ya. Cuma Senin Orang sampai Kristen tandanya ke gereja gitu ya. orang Kristen iya itu salah satu tandanya. Cuma dari Senin sampai Sabtu gimana nih gitu? Ya. Apakah kita masih mencerminkan kehidupan kita kayak di gereja, setia menyembah sama Tuhan? Apakah kehidupan kita juga masih setia menyembah sama Tuhan di hari Senin sampai Ya. Sabtu gitu. Makanya gini sih, Betul. kalau menurut gue sih dari dua sisinya harus kedua-duanya dapat. Yang pertama adalah sisi manusianya dapat, manusia lihatnya bahwa kita setia, sisi Tuhannya juga dapat. Jadi ada dua sisi nih. Jadi jangan lihat hanya dalam satu sisi, wah itu orang hebat ya setiap minggu ke gereja, bawa Alkitab ditenteng-tenteng, Senin sampai Sabtunya bobrok. Nah gimana caranya Senin sampai Minggu itu tetap stabil? Bahwa kita memperlihatkan dari sudutnya kita, itu bahwa kita percaya sama Tuhan dan memang kita setia sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, di dalam kita beribadah, itu tetap stabil, semuanya sama. Gitu, Bro. Nah, gua ada Berarti- satu apa? Berarti dasarnya itu sebetulnya kesetiaan itu untuk dipertontonkan ke orang atau kesetiaan itu emang untuk Tidak dipertontonkan, hanya diperlihatkan supaya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik.
Jadi orang melihat bahwa dengan kita setia sama Tuhan, orang lain bisa melihat Ya. bahwa wah, orang ini memang patut buat Bukan dicontoh. bermaksud Berarti bukan hanya hari Minggu dong. iya. Oh makanya ya, itu, iya. berarti setia itu bukan hanya hari Minggu. Jadi kalau misal Senin sampai ke Sabtunya dia nggak beribadah, istilah tuh ibadah dalam kegiatan sehari-hari kan, karena ibadah tuh kan bukan hanya di gereja doang Ya, atau hari ya. Minggu. Ibadah kan di tempat kerjaan kita juga mesti ibadah gitu kan. Karena kita harus memperlihatkan sebagai surat yang terbuka itu nggak hanya hari Minggu, Betul. tapi juga Pertanyaannya Senin gimana sampai gini, apa namanya? Bagaimana kita bisa tetap setia? Gitu. Bagaimana kita tidak yang tadi yang Caranya melakukan apa saja kan hanya untuk Tuhan gitu Ya. kan? Itu bagaimana caranya seperti itu gitu. Nah, dasarnya sebetulnya yang tadi ini, nggak usah pusing-pusing. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Nah, kalau misalnya dasarnya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ya mau hari Senin sampai ke Minggu, ya semuanya untuk Tuhan. Nah, Itu yang ya, dasar betul, untuk betul. Tuhan. Tuhan. Makanya gue pernah Betul. baca salah satu di Alkitab ya tentang Ngopi dulu, ngopi. Wes, silakan. Ini kok Koim nggak ada kopinya? kopinya Masih ada belum. kopinya nggak? Bisa sharing Enggak, kan? Nggak Bisa ada. sharing. Oke. Ya udah enggak. Gue pernah baca satu tokoh di Alkitab yang menurut gue sih agak kontroversi ya. Pertama ada yaitu salah satunya si Ruth, tentang kisah tentang Ruth. Itu yang benar-benar menurut gue ngelihat gila ya itu Ruth ya. Walaupun suaminya sudah meninggal, dia masih ikut sama mertua gitu ya. Dia setia banget gitu menemani mertuanya itu balik ke kampungnya Padahal lagi, kan. mertuanya sudah bilang, udah kamu balik Yap, aja. balik. Gitu. Kan aku udah nggak ada apa. Naomi ya. Ya, Naomi kan bilang udah nggak ada apa-apa nih. Gitu. Ya. Saya udah nggak punya harta apa-apa. Ya. Mau pulang ke rumah juga di sana kemungkinan juga nggak mungkin berhasil Ya. gitu ya. Tapi Ruth tetap setia menemani dalam Gitu. suka dan dalam duka. Saya di sini kayaknya ngelihat ada satu hal ya. Untuk setia ternyata itu harus berkorban loh. Oh, Ya, kayak si Ruth nih, Ruth ya, Ruth. Nah, Ruth, anggaplah kayak saya ini. Ya. Ini pakai bajunya merah-merah kayak gini. Yes. Itu saya beda sendiri nih warna merah tua. Untuk berbeda dengan orang lain tuh nggak enak sebetulnya. Ya, kok berbeda sendiri, kayaknya nggak enak gitu. Sama kayak saya sekarang ini pakai baju yang sama, gue kagak sendiri nih Jadi kayaknya. nggak seragam gitu maksudnya. Nggak enak gitu, beda sendiri gitu. Ruth juga beda sendiri loh di antara keluarga kaum Moab ini ya. Kalau keluarga kaum orang Moab kan, dia beda sendiri gitu loh. Ya dia memilih ikut ke Naomi. Yap. Itu sebetulnya suatu pengorbanan loh ya. Betul. Karena memang Biasa. nggak ada yang diharapkan sebenarnya. Dan lagi pula itu kan situasi yang baru yang memang orang zaman dulu ya, setahu gue sih orang bangsa Israel itu ya sangat benci dengan Moab ya. Gitu bayangin ya seperti itu keadaannya kan saat itu. Benci dia bermusuhan dengan Moab, tapi kemudian dia ngikutin gitu kan. Betul. Apa kata teman-temannya orang Tetangganya Moab, gimana? apa kata tetangganya, itu kan pengorbanan banget Yap. tuh ya. Jadi Tapi dia itu benar-benar bertekad mau ngikut loh. ini menarik bro. Setia itu harus berkorban. Iya, Karena betul. kita harus berbeda dengan dunia. iya. Betul. Itu yang memang sulit. Karena kan sering banyak orang yang sekarang merasa gimana caranya kita mengikuti arus di dalam dunia ini supaya kita bisa bertahan. Kalau ngerubah dengan arus pasti kita akan ditinggalkan. Itu ya sih. Benar. Kalau benar. Ya kayaknya kalau misalnya ngikut arus enak sih ya. Betul. Tapi melawan arus itu benar-benar suatu perjuangan. Ya baru-baru ini kan ada anaknya Kang itu yang meninggal Oh. ya. Kang Emil. Kang Emil ya. Ya. Kang Emil. Eril. Kang Emil anaknya Kang Eril tuh nggak kuat untuk melantang arus karena dia akhirnya ke bawah kan. Ke bawah dan kemudian tuh meninggal ya. Ke bawah dan kemudian meninggal. Kita juga sama sih sebetulnya. Kalau kita ngikutin arus terus gitu ya, itu arus kan nggak tahu ya mau bawa kemana juntrungannya gitu kan, karena nggak ada tujuan kalau ngikutin arus kemana aja hanyutnya gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu kita juga bisa kolaps tuh. Ya. Tapi kalau kita berani menantang arus gitu ya, seperti ikan salmon gitu, berani menantang arus, dia akan mendapatkan kehidupan yang baru. Nah itu si Ruth juga berani tuh menantang kehidupan. Ya, dia tadinya dari orang Moab ngikutin ibadah cara orang Moab dan segala macam gitu kan. Dia menantang kehidupan, menantang ada apa yang ada di situ ya. Iya. Ya, jadi memang itu yang tadi seru juga sih tentang yang ikan salmon yang memang mereka harus melawan arus untuk hidup. Itu yang memang kita sebagai, kalau menurut saya ya, kita sebagai memang orang-orang yang dikasih sama Tuhan ya kita harus melakukan itu. Karena kita harus berbeda dengan dunia ini. Itu. Benar. Ya. Jadi ya mesti itu balik lagi sih. Jadi cerita tentang Ruth itu menarik buat saya karena saya melihat gimana perjuangan Ruth
ketika mereka mesti ikut mertua loh, bukan mertua. ibunya sendiri, Iya, mertua. iya. Nah, mertua. Ikut mertua di tempat yang baru yang orang lain belum tentu suka. Itu. Jadi memang, istilahnya setia tadi yang jelas pengorbanan. Iya. Kalau nggak ada pengorbanan, kemungkinan ya nggak bisa disebut setia berarti ya. Iya. Ya, itu yang Berarti- pertama. ya Tuhan telah berkorban buat kita juga sih. Makanya kita bisa melakukan itu sih. Hasilnya kalau kita setia, Hasilnya apa kayaknya? Nah, kalau menurut saya ya, hasilnya ayo. enggak gini. Ayo hasilnya gini. kalau kita Jadi enggak, kalau ya menurut saya kita sih. udah setia. Ya, kan kita Benar-benar setia. setia, Apa nih, tapi Karena kalau gini, nggak ada hasilnya gimana? menurut saya adalah ketika kita melakukan suatu kesetiaan ya, Tuhan tidak akan pernah tinggalin kita. Iya, Itu yang pasti. pasti. Tuhan tidak akan pernah tinggalin kita dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Memberkati dalam tanda Tuhan tidak akan pernah membuat kita tidak pernah cukup dalam sesuatu. Pasti segala sesuatu akan dicukupkan. Itu yang memang Tuhan akan memberikan kesetiaan itu dan jaminannya adalah ya pasti hidup yang kekal. Hidup yang Nah, kekal itu yang penting. Itu apa Udah namanya? kesimpulan ini. Ya. Ya, kesimpulan sebenarnya. Iya, udah bro, udah kesimpulan bro. Iya. Udah kesimpulan bro. Udah disimpulin. Iya. Udah kesimpulan bro, udah habis bro. Gitu. Ayo Jadi, silakan. gitu. Ya. Ya, sekarang. Ya sebenarnya itu balik lagi sih yang tadi gue lihat sih dengan apa yang dilakukan sama Ruth. Dia kan hal-hal kecil aja dia tetap setia gitu sama maksudnya sama mertuanya ya ikut. Itu hal simpel sih, tinggal saya mau ngikut udah selesai kan. Itu hal-hal kecil, perkara kita. Ya sama juga yang tadi saya bilang pertama kali, yang kau bilang juga bahwa ke gereja nih. Itu kan sebenarnya yang kita tahu bahwa itu kan kita ikut dalam ke gereja itu, tapi kan bukan hanya dari situ aja. Itu hal kecil, perkara kecil yang memang kita bisa lakukan buat Tuhan. Tapi setia dalam perkara kecil, Nah. Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Betul. Seperti Itu apa? awal. Talenta. Nah, ya jadi Ya. apa namanya? Setia itu akan menjadikan kita lebih mengerti atau mungkin menjadikan kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Kalau Tuhan udah memerintahkan, umpamanya Tuhan perintahkan kamu doa pagi atau kamu baca firman, hal kecil kan? Betul. Tapi kalau itu kita lakukan Secara rutin ya. secara rutin dengan setia, pasti Tuhan juga akan mempercayakan lebih lagi selain daripada itu. Gitu ya. Ini ayatnya nih. Lukas 16 ayatnya 10. Oh Apa iya, tuh, bro? kita belum membaca ayat Iya. dari tadi ya. Iya. Ya, bro. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Wow. Setia perkara kecil. Jadi setia dalam perkara kecil, kita juga pasti akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kita mulai dari hal yang kecil, jadi hal yang besar juga pasti kita setia. Gitu. Jadi ya itu sih bro, poinnya sih bro. Jadi ini memang setia itu perlu sebagai kita orang Kristen ya. Jadi mungkin kita kasih tahu nih ke Bapak. Ya oke, ini terakhir. Ya. Statement terakhir. Tutup lah, statement lah. Ya. Iya, oke, siap. Ya. Jadi saya mengajak semua golf ya untuk kita setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang sudah terlebih dahulu yang kita belajar untuk melakukannya. Ketika kita sudah terbiasa dengan perkara kecil, kita juga akan nanti terbiasa dengan perkara-perkara Ya. yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Yuk, kita semua lakukan yang lebih mudah dulu, yang terkecil dulu, yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jangan lupa Yes. hashtagnya kita. Menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Nah itu dia. Itu yang Tuhan Yesus penting. sayang sama kita. Ya. Tuhan Yesus cinta sama kita. Makanya Tuhan Yesus itu nggak pingin kita cuma di level istilahnya kalau sekarang murid, terus satu anak kecil, terus ya. Jadi Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Dan kalau Tuhan melihat kesetiaan kita, pasti kita akan dewasa dalam rohani, gitu ya. Dan kita akan dipercayakan ke hal yang besar. Oke, Begitu. siap. Amin. Oke. Luar biasa. Bagus. Thank you. Teman-teman ngopi lover semuanya, kali ini kita ngebahas tentang kesetiaan, sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus setia dan Tuhan juga pengen kita setia sampai mati. Oke? Ketemu kembali di episode berikutnya di Senangnya Ngopi, Senangnya Ngobrolin Firman.